got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all glass to the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakatul Fahiroh dan teman saya Robiatul Adawiyah. Di sini kami dari Prodi Perbankan Syariah akan memberikan tutorial mengenai uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen berjumlah lebih dari satu. Jika tidak dilakukan uji asumsi klasik, maka akan timbul ketidakpastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan tersebut memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Di mana uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, uji asumsi klasik normalitas. Yang kedua, uji asumsi klasik multikolineritas. Yang ketiga, uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji asumsi klasik autokorelasi. Kemudian langsung saja ke tutorialnya. Uji normalitas. Di sini kita menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Di sini kita sudah menyiapkan datanya, kemudian kita kopas ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian klik variabel view. Pada kolom name kita klik X1, F2, Y. Pada kolom desimal kita nolkan semua. Pada kolom label kita tulis nama variabelnya. Yang pertama ada produk, kemudian harga, kemudian minat. Pada kolom measure kita klik scale semua. Di sini sudah kita klik scale. Kemudian kita lanjut klik data view. Di sini sudah berubah menjadi variabel X1, X2, dan Y. Kemudian kita klik analyze, regression, linear. Kemudian variabel X1-nya kita pindahkan pada kolom independen, dan variabel X2-nya kita pindahkan ke kolom independen. Kemudian variabel Y-nya kita pindahkan ke dependen. Selanjutnya klik save. Kemudian pada kotak residual kita klik standardized, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita kembali ke datanya tadi. Di sini sudah muncul C3E1. Kemudian kita klik analyze lagi. Terus klik non parametric test. Kemudian klik legacy dialog. Kemudian klik 1 sampel KS. Masukkan variabel standar digitnya ke kolom test variable list. Selanjutnya klik OK. Nah, ini hasil output dari cara tadi. Kemudian kita lanjut ke cara interpretasinya. Di sini kita sudah menyiapkan. Kita lihat pada kolom one sample Kolmogorov-Smirnov testnya tadi. Cara interpretasinya yaitu berdasarkan output yang terlihat bahwa nilai signifikannya sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05. Oleh sebab itu, nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara tidak normal, sehingga data tidak terdistribusi. Selanjutnya, kita beralih pada cara uji asumsi klasik multikolineritas dengan menggunakan metode TOL, yakni toleran, dan fifth variant inflation factor.
Caranya sama. Di sini saya sudah menyiapkan data. Kemudian kita klik variable view. Pada tabel name kita rubah menjadi X1, X2 dan Y. Di sini sudah berubah. Kemudian pada tabel desimal kita rubah menjadi 0 semua. Kemudian untuk tabel label kita rubah menjadi variabelnya. Pada variabel X1 kita rubah menjadi produk, variabel X2 nya kita rubah menjadi harga, dan variabel Y nya kita rubah menjadi minat. Dan untuk tabel misurnya ini, pada kolom misurnya kita rubah menjadi scale semua. Di sini sudah berubah. Kemudian kita beralih ke data view. Langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, linear. Selanjutnya kita pindahkan variabel X1 nya ke kolom independen, variabel X2 nya kita pindahkan ke independen juga, kemudian Y nya kita pindahkan ke dependen. Kemudian kita klik statistik. Selanjutnya kita klik collinearity diagnostic, lalu klik continue dan oke. Nah, di sini sudah muncul hasil output dari cara tadi pada tabel koefisien. Selanjutnya kita interpretasikan. Di mana interpretasinya? Berdasarkan output pada koefisien terlihat bahwa nilai tolnya variabel produk dan harga yaitu 0,962. Di sini sama, pada variabel produk dan harganya 0,962. Kemudian nilai FIF-nya 1,040. Di sini sudah terlihat bahwa hasil FIF-nya ini sama-sama 1,040. Di mana nilai FIF tersebut lebih kecil dari 10, maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian kita lanjut ke cara uji heteroskedastisitas. Di sini kita menggunakan metode Glaser. Kemudian kita lanjut pada cara yang pertama, di mana caranya itu sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama kita klik analyze, regression, linear. Variabel X1 dan X2 nya kita pindahkan ke kolom independen, variabel X2 nya kita pindahkan ke kolom independen, variabel Y nya kita pindahkan ke kolom dependen. Kemudian klik save. Pada kotak residual kita klik unstandardized, kemudian klik continue dan klik OK. Kemudian kembali ke data view-nya. Di sini sudah muncul res 1. Kemudian langsung klik transform, klik compute variable. Kemudian pada target variabel kita isi dengan abresi. Kemudian kolom numeric expression kita isi dengan abs dan huruf res 1. Kemudian klik OK. Kemudian kembali lagi ke data view. Di sini sudah muncul kolom abresi. Kemudian lanjut klik analyze, regression, linear. Kemudian variabel abrasitnya kita masukkan pada kolom dependen, variabel X1 nya kita masukkan ke kolom independen, dan variabel X2 nya kita masukkan ke variabel independen juga. Kemudian klik OK. Nah, ini hasil output dari cara tadi. Kita lihat pada output koefisien. Untuk cara interpretasinya saya sudah menyiapkan, yaitu berdasarkan output koefisien tadi diketahui bahwa nilai signifikannya variabel produk terhadap absolut residual sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas dan signifikan variabel harganya terhadap absolut residual sebesar 0,484 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan beralih pada cara yang terakhir, yaitu cara uji asumsi klasik autokorelasi. Di sini kita menggunakan metode Wig-Test. Pertama, kita seperti biasa siapkan datanya terlebih dahulu, kemudian edit di variable view, dan pada kolom name-nya kita rubah menjadi X1, X2, dan Y. Pada kolom desimalnya kita rubah menjadi 0 semua, dan kolom measure-nya kita rubah menjadi scale semua. Selanjutnya klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Pada variabel X1-nya kita pindahkan ke Independent. Variabel X2-nya kita pindahkan juga ke Independent, dan untuk variabel Y-nya kita pindahkan ke Dependent. Selanjutnya klik Save. Pada kotak residualnya kita klik Unstandardized, lalu klik Continue, selanjutnya OK. Kemudian kita kembali ke data view-nya lagi. Di sini sudah ada residual satunya. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, selanjutnya klik Legacy Dialog, kemudian klik Crux. Selanjutnya kita masukkan Unstandardized pada test variable list, kemudian pada cut point-nya kita klik Median, selanjutnya klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari cara tadi, di mana interpretasinya kita sudah menyiapkan. Pada output run test terlihat bahwa nilai Hashim-Sik sama dengan 0,072. Di sini sudah terlihat bahwa Hashim-Siknya 0,072, di mana 0,072 ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi. Mungkin itu saja tutorial dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum tutorial ini kita akhiri, jangan lupa like, komen, dan share video kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.